Salam sahabat renungan holistik yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kembali renungan holistik hadir untuk memberi inspirasi, berikan motivasi, kekuatan iman untuk terus berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Sahabat renungan holistik yang dikasih oleh Tuhan, sudahkah Anda memuji Tuhan hari ini? Tahukah Anda seberapa pentingnya pujian itu bagimu? Tuhan kita bukan Tuhan yang kurang mulia sehingga dia harus dipuji. Tetapi ketika Tuhan sampaikan supaya kita memuji-muji dia, karena Tuhan punya alasan. Yang pentingnya itu bukan untuknya, tetapi untuk kita. Apa saja manfaat pujian bagi orang yang percaya kepada Tuhan? Yang pertama dikatakan dalam Mazmur pasal 22 ayat 4 dikatakan, Yahweh bertahta di atas puji-pujian orang Israel. Yahweh adalah Tuhannya umat Israel. Dan ketika umatnya memuji dia, firman Tuhan katakan, dia hadir. Saudara mau Tuhan hadir dalam hidupmu? Cara menghadirkan gampang. Firman Tuhan berkata, Yahweh bertahta di atas puji-pujian. Hadirkan dia dalam hidupmu sepanjang hari ini lewat puji-pujian. Saudara tahu berapa kali Raja Daud memuji Tuhan? 7 kali sehari. Dia adalah Raja yang selalu menang kemanapun dia pergi. Dan Tuhan sangat sayang kepada Daud. Daud selalu diberi kemenangan kemanapun dia pergi. Dan Daud menjadi sahabatnya Tuhan, menjadi kekasihnya Tuhan. Rahasianya, Daud suka memuji-muji Tuhan. Mau disayang Tuhan? Mau hadirkan Tuhan dalam hidupmu? Pujilah dia. Itu hal yang pertama. Pujilah Tuhan. Haleluya. Siapa yang untung? Kedua, mengapa kita harus memuji Tuhan? Saudara ingat dalam Keluaran pasal 15, ketika bangsa Israel diselamatkan Tuhan dengan cara ajaib, Tuhan membelah laut sehingga Israel bisa melewati laut Teberau dengan selamat. Sementara musuhnya, yaitu pasukan Mesir, dibinasakan dengan cara ditenggelamkan di laut. Maka Musa, Miriam, dan seluruh orang Israel bangkit dan memuji-muji dia. Mereka bersorak-sorai karena kemenangan yang ajaib yang Yahweh telah berikan. Mereka memuji-muji dia dengan sukacita yang sangat besar. Kenapa mereka lakukan itu? Ternyata pujian kepada Tuhan sebagai tanda bahwa mereka bersyukur. Sebagai tanda terima kasih. Bukankah kita juga sering ditolong Tuhan? Kalau hari ini kita bisa bernafas, nafas itu berasal darinya. Kalau hari ini kita bisa makan minum, sementara orang lain di luar sana mengalami kesulitan yang begitu parah. Ingat, itu karena Tuhan. Kemarin Tuhan memelihara engkau, hari ini Tuhan memeliharamu. Hari esok pun Tuhan akan memeliharamu. Tiada alasan kita tidak memujinya. Tiada alasan kita tidak bersyukur. Karena Yahweh, Yesus adalah pribadi yang baik, yang selalu menolong kita. Sahabat, bagaimana jika ada seseorang yang datang meminta pertolongan kepada sahabat? Sahabat memberikan pertolongan itu, dan tanpa basa-basi dia pergi meninggalkan sahabat tanpa mengucapkan sepatah dua kata. Setiap kali dia membutuhkan pertolongan, dia datang. Sahabat, apakah orang yang tidak tahu berterima kasih seperti ini, sahabat akan terus menolongnya? Ingat, Tuhan selalu setia menolong sahabat. Dia tidak menuntut. Tetapi sebagai umat yang baik, mari kita memuji dia. Mari kita bersyukur sebagai tanda terima kasih. Sebab Tuhan kita, Yahweh, Yesus, adalah Tuhan yang baik. Yang ketiga, dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 14 dan seterusnya dikisahkan di sana, suatu saat Raja Israel, Saul, kerasukan setan. Dia dirasuki oleh roh jahat.
Setiap kali dia dirasuki oleh roh jahat, maka hamba-hambanya mencari orang yang bisa memainkan musik kepada Tuhan, menyanyikan lagu untuk Tuhan, supaya Tuhan hadir menenangkan hati dari sang raja. Maka didapatilah seorang anak muda yang bernama Daud. Daud diundang ke istana. Setiap kali raja kerasukan, maka Daud menaikkan puji-pujiannya. Dia memainkan musik yang merdu untuk Yahweh. Ketika dinaikkan puji-pujiannya, lagunya, musiknya kepada Tuhan, maka roh jahat itu pergi. Bukan karena musiknya Daud, tetapi karena Daud adalah pribadi yang mengasihi Tuhan. Daud adalah pribadi yang menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga ketika Daud memuji Tuhan, Tuhan hadir. Tuhan hadir dan Tuhan mengusir roh jahat yang merasuki Saul. Jadi ketika kita memuji-muji Tuhan, maka roh jahat akan terusir dengan sendirinya dari hidup kita. Roh jahat yang mengganggu kita akan pergi jauh, karena setan tidak suka nama Tuhan dipuji. Mungkin saudara punya pengalaman menyaksikan seorang pendeta atau seorang hamba Tuhan mengusir setan dari orang yang kerasukan. Biasanya sebelum orang mendoakannya atau sang pendeta mendoakannya, yang pertama dilakukan adalah memuji-muji Tuhan. Ketika dinaikkan pujian dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, maka orang yang kerasukan setan itu akan meronta-ronta. Setan menggetar-getarkan tubuh, tidak tahan untuk diam dalam diri orang yang kerasukan, dan seketika itu setan itu akan meninggalkan orang kerasukan dan setannya pergi, dan orang yang kerasukan setan itu menjadi sembuh, menjadi sehat kembali. Jadi ketika kita memuji Tuhan, maka Tuhan hadir dan roh setan akan terusir. Hadirkan Tuhan lewat pujianmu, karena pentingnya pujian dalam hidupmu. Ketenangan engkau akan peroleh dan roh setan akan jauh dari hidupmu. Sungguh engkau diberkati Tuhan. Haleluya. Yang keempat, ketika kita memuji-muji Tuhan, maka Tuhan hadir memberi kita kemenangan. Kita lihat dalam 2 Tawarik pasal 20. Pada suatu saat bangsa Yehuda dalam kepemimpinan Yosafat, mereka diserang oleh beberapa bangsa asing lain. Sementara jumlah orang Yehuda itu sangat sedikit. Dalam kondisi terdesak terjepit seperti itu, mereka tahu pertolongan mereka hanya dari Yahweh. Hanya Yahweh yang sanggup menolong mereka. Maka Yosafat memilih para pemuji. Mereka mengambil alat musik, mereka naik ke bukit dan memuji-muji Tuhan mereka. Ketika mereka memuji, maka musuh-musuh yang sudah berkemah di seberang sana, mereka saling berkelahi, saling membunuh. Musuh membunuh musuh. Dan bangsa Israel hanya melihatnya. Mereka hanya memuji Tuhan dan menyaksikan bagaimana dahsyatnya Tuhan hadir untuk menolong mereka. Mereka tidak perlu mengotori tangan mereka dengan darah musuh, tetapi Tuhan yang hadir untuk menyelamatkan mereka, memberi kemenangan yang gilang gemilang kepada mereka. Sahabat, jadi musuh tidak perlu dilawan. Serahkan pada Tuhan. Saudara cari Tuhan, sahabat cari Tuhan. Ketika kita ngangkat tangan, ketika kita naikkan pujian kita, maka Tuhan akan hadir memberi kemenangan kepadamu. Haleluya. Jadi sahabat, kita memuji Tuhan, siapa yang untung? Sekali lagi, Tuhan kita tidak kurang mulia. Dan Tuhan kita tidak bertambah mulia karena kita memuji Dia. Karena memang dari sananya, Tuhan kita itu memang mulia dari asalnya. Mulia dari awalnya. Jadi kalau kita memuji-muji Tuhan, yang untung bukan Tuhan, tetapi justru kita yang untung. Saudara ingin bersahabat
dengan orang yang suka mengkritik sahabat atau orang yang suka memuji sahabat. Sifat manusiawi kita suka berteman dengan orang yang suka memuji kita. Tuhan Yesus baik. Yahweh itu baik. Ketika kita muji Dia, maka Dia akan hadir menolong. Haleluya.